Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Ubud, Bali. Halo Ubud. Nah, sekarang Santi tepatnya berada di Singkerta, Griya Peling Manuabe. Nah, sekarang Santi untuk menghadiri acara Dikse Pariste Tuaji Ida Bagus Ketut Suwete. Nah, Santi ucapkan astungkara matur suksung banget kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa sudah memberikan Santi kesempatan untuk ngering beliau Ratu Betara Nabe Ida Pedanda Putu Peling Manuabe. Nah, sekarang Santi juga ingin belajar bagaimana mengenalkan sulingge, pemuka agama yang kita sucikan di agama Hindu untuk kepada pemirsa Santi Dharma Chandra. Dan satu lagi untuk Santi menyampaikan bahwasanya Tuaji Ida Bagus Ketut Suwete ini beliau bagi pribadi Santi itu sangat baik sekali, beliau sangat sederhana sekali. Jadi sebelum kegiatan Santi Dikse Pariksa di sini memang Santi sudah cukup kenal lama sareng beliau, dan beliau memang sosok yang mengayomi umat, terus mempunyai jiwa besar yang luar biasa. Beliau baik banget, Santi sangat percaya sama beliau bahwasanya beliau adalah sosok calon untuk pemuka agama yang besok di tanggal 8 dan 9 adalah proses untuk mendiksanya. Semoga Tuaji sekeluarga sehat selalu dan besok ketika menjadi Ratu Pedanda bisa menjadi cahaya umat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Nah, saat ini Santi bersama dengan Pak Pecalang yang mengamankan acara adat dan agama di Hindu ya khususnya ya, atau di Bali ini. Jadi kalau teman-teman ketemu Pak Pecalang, ini adalah beliau yang berjasa mengamankan kegiatan agama suci. Baiklah Pak Pecalang, Santi jadi kenalan dulu ya dengan Pak siapa ini? Pak Agung Rai. Berarti Aji Agung Rai. Baiklah, Aji, ini kan Santi berada di Singkerta Ubud di Griya Peling Manuabe. Nah, menurut Aji nih, pandangan Aji tentang sosok Sulingge, sosok Ratu Pedanda, peran beliau dalam hidup Aji itu bagaimana sih, Ji? Di dalam agama Hindu, khususnya di Bali, kalau Perando itu adalah sebagai penuntunnya agama, ya sebagai apa namanya itu cahayanya umat Hindu, dan beliau adalah sebagai panutan, berarti panutan juga dalam hidup Aji. Iya, panutan. Ya, segitu saya tahu ya. Baiklah, Suksma Aji, semangat terus untuk menjaga kegiatan suci agama Hindu khususnya di Bali. Semoga Aji sehat selalu. Nanti jangan lupa di subscribe channel Santi Dharma Chandra. Matur Suksma nggak, Ji? Matur Suksma. Tutup para Mas Santi, Ji. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Swastiastu.
Nah, Astenggara saat ini Santi bersama dengan Bapak Polisi Swastiastu dan Bapak Tentara yang baik hati Swastiastu. Baiklah, sebelumnya Titiang ngaturaken matur sukma banget sampun untuk mengamankan acara Dikse Parikse untuk calon Sulinggi Ratu Pedande yang benjang di Medikse di tanggal 9. Nah, sekarang Santi mau bertanya nih sama Pak Polisi, dengan kenalan dulu nih dengan Pak Polisi, siapa ini? Nama saya Made Widastro. Saya Babin Kamtibmas di desa. Luar biasa, semangat ya. Dengan siapa nih Ki? Pak Made Hubung. Pak Made Hubung, baiklah, semangat. Baiklah, Pak Polisi, biar Santi bisa melihat pandangan dari Pak Polisi sebagai pengamat dan pengayom masyarakat gitu kan. Menurut pandangan Pak Dastro ini, Ratu Pedande atau Sulinggi yang kita sucikan itu bagaimana dalam peran hidupnya Pak Dastro sendiri? Menurut saya, pandangan saya secara umum, ide Ratu Pedande itu adalah orang yang disucikan menurut agama Hindu, yang mana salah satu kewajiban beliau adalah memberikan pencerahan kepada umat, menuntun umat, karena sesuai dengan artiah ide Pedande. Pedande artinya Paro dan Ando. Paro jadinya Duru, Ando jadinya Baos. Artinya Ratu Pedande itu memberikan Allah ayu ikang doaso, baik buruknya hari, karena beliau yang menentukan kapan hari baik untuk melakukan yadjo suci demi terselenggaranya dan ketentraman wilayah Bali. Luar biasa. Berarti beliau adalah cahaya umat yang memang menerangi untuk jiwa-jiwa manusia yang butuh tuntunan seperti itu. Baiklah, luar biasa untuk Pak Polisi. Semoga sehat selalu Pak Tentara. Semoga kita semua bisa saling bersinergi ya kan. Pak Polisi bisa mengamankan semua wilayah yang ada di Bali. Pak Tentara juga, sehingga kita juga sebagai beliau pemuka agama juga bisa memberikan cahaya kepada siapapun. Sukses. Baiklah, nanti jangan lupa Pak Polisi dan Pak Tentaranya nih diajak nih semuanya untuk subscribe channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nanti lunas untuk nanti Titiang share. Baiklah, kita tutup dengan para Mas Santi. Yuk. Om Santi. Om Swastiastu. Nah, sebenarnya saat ini Santi di momen yang luar biasa dengan penglingsir Puri Ubud. Swastiastu aja. Swastiastu. Baiklah, Titiang jadi Nunas minta pendapat nih ya kan. Untuk menurut pandangan dari penglingsir Puri ya kan, peran Ratu Pedande di masyarakat itu apa nih Kak? Terima kasih Bu Santi, luar biasa Bu Santi. Jadi yang saya rasakan memang peran Pedande itu sangat penting, sangat penting. Di samping menjadi panutan dalam bahasa Bali itu menjadi menuntun umat, titip pengajian. Beliau juga bukan saja sebagai pimpinan dalam hal agama rohani, juga beliau bersama dengan pemimpin resmi sekarang namanya gubernur, bupati, gubernur dan raja-raja. Secara skala beliau bagi tugas satu banyak menjalankan Swadharmani Negara sebagai pemerintah atau kerajaan, beliau lebih banyak menjalankan Swadharmani agama. Inilah kedua mereka di Bali. Kita di Bali menganut binari antara skala kelawani skala. Jadi sangat penting, kami bersyukur di Puri makin banyak ada yang mau berbijati. Tentu kami di Puri menyampaikan terima kasih karena secara skala beliau setiap hari akan nyurioswana, akan berdoa nasibnya untuk kesejahteraan umat. Terus sukses banget. Beliau dulu mantan wakil gubernur Bali. Terima kasih. Sukses semangatnya, semoga semenjak pembacaan dados. Tunggu dulu nggih. Baiklah, semoga sehat selalu. Nanti kapan-kapan Santi ke Puri nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astenggara, saat ini Santi diberikan kesempatan oleh Ida Sang Yang Widiwasa ketemu dengan penglingsir Puri Ubud. Swastiastu. Baca Ida, Titiang nunas ilmu ya kan terkait tentang adat budaya Bali, bahkan untuk acara sakral sekarang untuk Dikse Parikse yang ada di Singakerto Ubud ini. Baiklah, menurut Ida sendiri nih, peran sentral Sulinggi Ratu Pedande di kacamata Ida ya untuk sebagai pengomong masyarakat yang ngasuh masyarakat, sebagai mengatur tatanan masyarakat, itu seperti apa peran Ratu Pedande ini?
Ya, peran beliau kan istilahnya di Bali itu sebagai Purohito Jagat, sebagai guru di dalam menuntun umatnya ke jalan yang benar. Maka itu proses hari ini dikse parikse ya, pemeriksaan sebelum beliau didikse. Itu kan seperti kepompong ya, transformasi dari ulat ke pongpong terus menjadi kuku-kuku, sehingga memberikan pencerahan-pencerahan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan Buddha khususnya di Bali, agar umat manusia itu bebas dari penderitaan sebenarnya sesungguhnya. Karena di Bali itu dilakoni secara dengan prowerti marga, agama praktek melalui Pancayati. Disinilah peran beliau memberikan tuntunan-tuntunan secara moral, etika di dalam kita melakoni kehidupan, karena di dalam kehidupan dari lahir sampai meninggal ini ya. Nah tadi untuk apa bahwasanya Bali dulu ditundukkan oleh Majapahit nih, terus Arya-Arya nasibnya Arya-Arya yang ada di Bali itu bagaimana? Semua seperti 7 Arya itu, Arya Kencang, Arya Blok, Arya Pengalasan, semua Arya-Arya itu yang dulu ditempati oleh Gajah Mada di masing-masing wilayah di Bali. Karena tidak ada kestabilan ya secara sosial politiknya dengan Bali Ago yang sudah ada di sini. Akhirnya ada utusan ke Majapahit untuk minta kepada beliau Gajah Mada supaya ada seorang yang menjadi raja di Bali. Saya kira juga ada antara Aryo pun mungkin ada perselisihan juga. Nah itu putra daripada Ida Empu Kresna Kepakesan yang terkecil ya. Ida utara yang terkecil ditempatkan di Bali di Samprangan dulu di Gianyar, dari Gianyar baru ke Gegel. Sementara beliau yang lain juga ada di Pasuruan, ada di Blambangan, dan juga ada di Sumbawa yang putri. Itulah makanya kami ini sebenarnya dulu Brahmana. Oh seperti itu. Berarti untuk Brahmana cuma untuk tugasnya berbeda seperti itu. Tadi untuk di Puri untuk spesifiknya ke Satria jadinya. Oh Satria seperti itu. Baiklah satu lagi untuk pertanyaan. Tapi secara struktur sosial juga kan itu bagian daripada Purohito Jagat. Beliau itu sebagai penasehat raja dulu. Oh beliau penasehat raja. Beliau penasehat jagat dalam segala bentuk kebutuhan raja di dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk ilmu perang semua kan harus minta diskusi dengan yang disebut di Bali sebagai Bagawanto Puri. Oh, seperti itu. Baiklah satu lagi untuk pertanyaan untuk Ida. Adakah perbedaan untuk Bali yang dulu, tatanan Bali yang dulu dengan Bali yang sekarang? Kan Ida kan sering untuk menghadapi permasalahan masyarakat nih ya kan. Dengan mungkin ya kita juga masyarakat kan memiliki ego juga masing-masing ya. Bagaimana sih untuk menata seperti itu gitu kan? Ada perbedaan nggak? Pasti ada, sebab itu tergantung dari kekuasaan kan. Dari era ke era, ke zaman kan perubahan sistem dan sosial dan masyarakatnya. Dari sistem kerajaan ke republik kan, tapi kami di Puri kan tidak ada mewakili sebagai raja lagi. Tetapi sifat satrio itu kan tidak bisa ditinggalkan. Kalau di Griyo, di Gebrahmano ya beliau masih bisa melanjutkan sebagai perando ya di dalam menjalankan swadharma persemetonan Brahmana untuk umat dan masyarakatnya. Kalau kami di Puri ya tetap juga masih dipercaya oleh umat dan masyarakat. Tentu saja itu juga membutuhkan pengetahuan. Ya, pengetahuan tidak hanya sebagai simbolis saja. Luar biasa. Karena ini harus kerjasama tetap antara Puri dan Griyo dan masyarakat dan para Benese sekarang. Baiklah, matur suksma banget. Berarti untuk peran Puri sekarang lebih universal, sangat universal. Universal itu kan sudah waktunya dibutuhkan seperti itu. Baiklah, luar biasa. Matur suksma banget Ida sudah hadir di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Semoga Santi bisa wawancara dengan Jero Happy Salma. Itu mimpian Santi banget sih. Semoga nggak lunas kesempatannya. Semoga Santi bisa wawancara. Ya, Santi masih belajar konten-konten ini. Semoga bisa mewartakan agama Hindu dan adat budaya di Bali khususnya. Matur suksma, lunas doanya untuk ditutup dengan para Mas Santi, Ida.
Om Santi Santi Santi. Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar jalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kal ada sinar nelakan nerangin tununtun iraga rikala hidupe petang tanpa arah pageng ras titi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, saat ini Santi berada di Gria Peling Manuabe, tepatnya di Singakerta. Swastiastu, Tu Haji. Swastiastu, Santi. Baiklah, Tu Haji, ini kan Santi jadi bertanya nih. Ini kan cukup ramai tadi yang rau di sini, dari Ratu Pedanda, ada dari DPRD, Bupati juga rau nge. Yeah. Terus dari Pak Camat juga, terus ada Semeton Brahmana, semuanya yang hadir untuk di acara Dikse Pariksa ini. Nah, untuk Tu Haji, Santi kan lunas untuk ilmunya ya. Mungkin ini untuk bermanfaat bagi generasi muda juga. Menurut Tu Haji ini Dikse Pariksa itu bagaimana sih ini untuk perannya itu untuk sebelum menjadi sulingge? Menurut Tu Haji? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sekilas saja yang sampaikan, kalau yang detail itu banyak proses yang mesti dilalui untuk seseorang bisa pada akhirnya akan menjadi seorang sulingge atau pedanda. Nah, kami dari Perkumpulan Dharma Bedese Pusat Nusantara Cabang Gianyar pada intinya adalah misi kami adalah membantu Semeton Ulaka yang ingin meningkatkan kesucian diri menjadi seorang sulingge atau pedanda. Yang di kemudian hari kita berharap beliau setelah menjadi seorang pedanda akan mampu melaksanakan Dharma Kawikon minimal kesehariannya itu dapat melakukan upaya secara yatnya untuk mensucikan buana, termasuk isi di dalamnya yang lebih populer disebut dengan Yurya Siwana. Kemudian kalau mampu berikutnya bisa ngeloka persaya, yaitu menyelesaikan acara-acara keagamaan kepada umat yang memang menurut beliau untuk menyelesaikan. Yang tidak kalah pentingnya dalam keseharian adalah bisa menjadi harapan untuk memberikan pencerahan dalam kaitan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan umat dan masyarakat. Itu tiga hal penting yang mesti nanti dapat dilakukan oleh seorang sulingge atau pedanda. Nah, kaitan dengan itu ada proses-proses yang akan dilaksanakan. Seperti misalnya pada hari ini Semeton Ulaka kami Ide Bagus Ketek Sweta yang akan meningkatkan mensucikan diri jujur menjadi seorang beliau sudah di tanggal 9 ya di Tapak beliau sudah mulai dengan Ataki Swaka Dharma dengan belajarkan diri belajar di Dharma Capung Mas. Oh, berarti ada pasramanya untuk pembekalan materi maksudnya ilmu lah ya untuk sebelum menjadi wiku atau sulingge. Oh, pasramanya di mana itu, Ji? Di Pasraman Capung Mas di Mas. Oh, di Mas. Kapan-kapan Santi diundang dong ke sana biar Santi meliput kegiatannya untuk sebelum menjadi sulingge seperti itu. Kalau mau datang aja tiap-tiap hari Minggu. Oh, tiap hari Minggu. Jadi di sana ada dua jenjang. Pembelajaran untuk kebrahmanan Ulaka, yaitu baru untuk kewikon yang kedua. Itu untuk persiapan menjadi sulingge. Jadi setelah beliau di sana menyembah diri, kemudian melanjutkan dengan mohon
Nah, terus mohon aja ya calon Triguru. Triguru. Kalau beliaunya sudah ada sign untuk beliau berkenan menjadi calon Triguru, baru secara administrasi kita dari Dharma Padesa yang ditangani oleh Dharma Prawarti Sabe sebagai tim yang dibentuk oleh Dharma Gosana Kabupaten Gianyar, kita melakukan perbantuan untuk secara administrasi syarat-syarat pemeriksaan itu bisa terpenuhi. Ini yang kita lakukan. Seperti hari ini di Gereja Banjar Peling Manuabe Banjar Dangin Labak Singakerta. Luar biasa. Baik Haji, tadi Santi napi kurang untuk pertanyaannya. Namanya tuh Haji dong, biar pemirsa Santi Dharma Chandra bisa mengenal. Boleh lunas nama lengkapnya. Yang itu bagus Nyoman Rai di tim di Separisen ini bertindak selaku sekretaris Dharma Prawarti Sabe atau sekretaris tim padisan PDPN Kabupaten Gianyar. Inilah tugas kita untuk membantu sinkron yang kita sudah laksanakan pada hari ini. Oke, berarti untuk tugas untuk umat, walake dan pembuka agama itu harus bisa bersinergi gitu. Baiklah seperti itu. Baiklah Haji matur suksma untuk ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa Santi Dharma Chandra. Mari ditutup dengan para Mas Santi nggih. Om Santi Santi Santi. Suksma. Semoga hamba selalu bahagia, tentram, senang, sempurna. Oh yang ini Baiklah, itu tadi wawancara yang sangat menarik ya kan, ada dari pengelisir Puri Ubud, Swastiastu, Sugre, Ide Pengelisir, terus ada juga Santi wawancara dengan Pak Polisi juga iya, terus ada dari beliau walake yang ada di Griya Peling Manuabe Singakerta Ubud, dan juga Santi juga tadi wawancara dengan Pak Pecalang juga ya kan, sangat seru banget bagaimana pendapat-pendapat beliau dengan peran sentral Sulingge Ratu Pedande untuk yang ada di masyarakat dan umat khususnya. Baiklah seperti itu. Baiklah buat teman-teman nih pasti banyak yang bertanya, Kak Santi kok sering banget ngonten tentang Sulingge? Iya, karena untuk memperkenalkan ke teman-teman untuk peran Sulingge dan bagaimana beliau adalah cahaya umat. Baiklah, terima kasih buat penonton Santi Dharma Chandra. Semoga kita semua bisa bermanfaat bagi umat sedharma, dan Santi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga keceriaan Santi bisa untuk memberikan energi yang positif buat kita semua. Baiklah, mari kita tutup dengan doa yang baik, nggih. Om Awi Namastu Namusidem. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.